بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, bertemu lagi dengan Ustadz di pelajaran Akidah hari ini ya, Masya Allah. Gimana kabar adik-adik semua? Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan adik-adik di rumah kesehatan dan selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adik-adik seperti biasa, sebelum kita memasuki pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Baca doa bersama-sama dimulai. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Nah, Masya Allah, hari ini kita akan memasuki pelajaran kita, yaitu pelajaran pertama masih dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kali ini kita pelajari nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu As-Sami, Allah Maha mendengar, dan Al-Basir, Allah Maha melihat. Nah, di pelajaran hari ini kita akan mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu As-Sami', Maha mendengar, dan Al-Basir, Allah Maha melihat. Nah, sebelum kita masuk ke pelajaran, seperti biasa ada dengan kompetensi dasar. Apa saja kompetensi dasar hari ini? Yaitu yang pertama, menjelaskan arti As-Sami' dan Al-Basir. Insya Allah setelah kita mempelajari pelajaran hari ini, insya Allah kita akan mengetahui arti dari As-Sami' dan Al-Basir. Nama-nama dan sifat-sifat Allah, yaitu As-Sami' dan Al-Basir. Dan yang kedua ada menyebutkan bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan di sini kita akan mengetahuinya bukti yang terdapat di Al-Qur'an, dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat atau nama yang disebut dengan As-Sami' dan Al-Basir. Dan yang ketiga ada menunjukkan sikap hati-hati dan waspada dalam ketakwaan. Nah, setelah kita mengetahui, setelah kita mempelajari bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat dan nama-nama yang disebut dengan As-Sami' dan Al-Basir, bagaimana sikap kita? Kita harus berhati-hati atau waspada dalam ketakwaan. Nanti kita akan menjelaskannya di pelajaran hari ini. Nah, kita masuki pelajaran kita. Kita masuki pelajaran kita hari ini, yaitu dalam Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Asy-Syura di ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Artinya, tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dia Maha mendengar, Maha melihat. Surat Asy-Syura ayat 11. Dan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwasanya Allah memiliki sifat As-Sami dan Al-Basir. Di dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Innallaha kana sami'an basira. Yang artinya sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Nah, adik di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat yaitu As-Sami dan Al-Basir, yaitu Maha mendengar dan lagi Maha melihat. Segala apapun yang ada di muka bumi ini, sesuatu apapun yang seluruh di dalam dunia ini, di bumi maupun di langit, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala melihat apa saja yang dikerjakan oleh makhluknya,
dan Allah Subhanahu wa taala juga mendengar apa saja yang dikatakan atau yang makhluknya mengatakan. Jadi apabila ada makhluknya mengatakan sesuatu, maka Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya Maha mendengar. Allah mendengar semua suara, baik yang keras maupun yang pelan, mendengar semua suara, memahami semua bahasa, dan dapat membedakan semua kebutuhan masing-masing makhluk. Jadi Allah Subhanahu wa taala di sini bukan hanya memiliki nama yang dengan hanya mendengarkan suara, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga memahami atau mengetahui semua bahasa yang ada di muka bumi ini. Bahasa makhluknya seperti bahasa hewan, bahasa manusia, semua Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya atau mendengarnya. Dan Allah Subhanahu wa taala juga Maha melihat semua perbuatan makhluknya, maupun yang tersembunyi dan tidak tersembunyi. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam surah Al-Mujadalah ayat 1, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qad sami'a Allahu qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah. Wallahu yasma'u tahawurakuma. Innallaha sami'un basir. Yang artinya sesungguhnya Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah. Dan Allah mendengar percakapan antara kedua kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Dan selanjutnya di dalam surah Az-Zukhruf ayat 80 Allah Subhanahu wa taala berfirman, Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum bala wa rusuluna ladayhim yaktubun. Artinya, ataukah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisik-bisikan mereka? Sebenarnya kami mendengar, dan utusan-utusan kami malaikat selalu mencatat di sisi mereka. Di sini Allah Subhanahu wa taala mendengarkan segala suara, maupun suara yang dibisik-bisikan, suara yang mungkin manusia tidak bisa mendengarnya. Contohnya apabila kita berkumpul dengan teman-teman kita, dan salah satu teman kita membicarakan kita atau membicarakan tentang hal lain dengan berbisik-bisik kepada teman yang lain, kita tidak mendengarnya, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala mendengarnya. Karena Allah Subhanahu wa taala mampu mendengarkan segala sesuatu, segala suara yang ada di muka bumi ini. Jadi untuk kita harus berhati-hati dalam mengucapkan, kita harus berhati-hati dalam berkata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dan Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikatnya untuk mencatat apa saja yang kita bicarakan. Apakah kita membicarakan sesuatu hal yang baik? Apakah kita membicarakan sesuatu hal yang buruk? Maka malaikat akan mencatat semua yang kita perbuat dan semua apa yang kita katakan. Di dalam surat Al-Alaq ayat 14 yang berbunyi, Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa sesungguhnya Allah melihat segala perbuatan. Di sini surah Al-Alaq ditegaskan lagi bahwasanya Allah melihat segala sesuatu. Jadi Allah melihat segala sesuatu. Apapun yang kita kerjakan, Allah melihatnya. Di mana kita mengerjakan di tempat keramaian atau kita mengerjakan di tempat yang sepi yang kemungkinan tidak dilihat oleh orang lain, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Jadi kita harus berhati-hati dalam beramal, dalam mengerjakan sesuatu. Mungkin di dalam kamar, mungkin di tempat yang gelap,
orang lain tidak mengetahui apa yang kita kerjakan, tapi Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya dan melihatnya. Di sini Allah mengutus juga, kita kembali ke surah Az-Zukhruf tuh, bahwasanya Allah mengutus malaikatnya untuk mencatat segala apa yang kita perbuat. Jadi kita harus berhati-hati, kita harus mengerjakan hal-hal yang baik. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari perbuatan yang buruk. Dan di dalam surah Asy-Syura ayat 218 sampai ayat 219 berbunyi, "Alladzi yaraka hina taqum wa taqallubaka fis sajidin." Yang artinya yang melihat kamu ketika kamu berdiri untuk sembahyang atau beribadah, dan melihat pula perubahan gerak badanmu di antara orang-orang yang sujud. Di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melihat ibadah seseorang. Mungkin di sini kita beribadah di sepertiga malam, kita beribadah dalam kegelapan di sepertiga malam. Orang lain dalam keadaan tidur tidak melihat kita, akan tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat kita. Dan Allah Subhanahu wa taala akan mencatat apa yang kita perbuat dan akan membalas semua perbuatan yang kita perbuat. Dan di dalam surah At-Taubah ayat 105 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum." Dan katakanlah, bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu itu. Jadi semua yang kita kerjakan Allah Subhanahu wa taala melihatnya. Dan semua yang kita bicarakan Allah mendengarnya. Walaupun kita membicarakan di dalam hati kita, Allah Subhanahu wa taala mengetahui dan mendengarnya. Apakah kita mengatakan sesuatu hal yang baik dalam hati kita atau kita mengatakan hal sesuatu yang buruk? Allah melihat, Allah mengetahui, dan Allah mendengarnya. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala, dan disinilah bukti dalil-dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat yaitu As-Sami dan Al-Basir. Yang maha mendengar, Allah yang lagi maha mendengar dan lagi maha melihat. Jadi untuk kita sebagai hambanya, alangkah baiknya kita harus berhati-hati dalam mengerjakan sesuatu. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui, melihat, dan mendengar. Allah Subhanahu wa taala juga mengutus malaikatnya untuk mencatat amal-amal kita, mencatat pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan. Apakah itu pekerjaan yang baik ataupun yang buruk. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran kita di hari ini. Seperti biasa, sebelum menutupnya Ustaz akan memberikan tugas. Tugas hari ini yaitu tuliskan 3 bukti atau dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Tadi sudah banyak dalil yang kita sebutkan. Silakan adik-adik menulisnya 3 saja. Adik-adik pilih. Di dalam buku ada di halaman 10 sampai halaman 12. Silakan adik-adik memilihnya 3 dalil, dituliskan lalu dikumpulkan ke Telegram Ustadz ya. Dan nomor Telegramnya sudah ada di sini. Alhamdulillah kita telah menyelesaikan pelajaran kita hari ini. Mari tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.